Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan PHIG 3 dimensi. Apa itu PHIG 3 dimensi? Jadi kalau teman-teman mau running page, di sini ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah PHIG 3 dimensi. Itu adalah program untuk visualisasi 3 dimensinya page. Dan kita akan belajar bagaimana menggunakan program tersebut untuk kepentingan penelitian kita. Ini adalah Phantom wanita dewasa ORNL, dan kalau kita run pick 3 dimensi, saya terus dulu. Kita run, maka akan ada jendela yang muncul. Pertama adalah command prompt hitam, dan akan ada muncul jendela seperti ini. Dan kita akan menunggu, di sini ada loadingnya, calculating bounding boxes. Kita masih menunggu. Sebentar tapi. Ya, ini adalah gambarannya. Di sini ada cell dan juga ada setting. Di setting ini ada namanya resolution sampling rate. Ini atau point per cell. Jadi intinya tentang resolusi. Semakin besar, gambarnya semakin halus, tapi runningnya juga semakin lama. Jadi kita buat 100 saja, nanti gambarnya cukup kasar, tapi nggak apa. Yang penting runningnya cepat. Dan memory usage limitnya kita buat 98. Semakin tinggi ini resolusinya, memori yang kita gunakan harus makin besar. Nanti kalau tidak, akan ada pemberitahuan seperti itu. Dan di sini ada nama selnya. Nama sel itu apa? Kan ketika kita menyusun kode program, kita punya sel, dan nama sel ini adalah yang pertama ini. Misalnya kaki itu adalah nama selnya 4. Kalau paru-paru kanan, nama selnya adalah nomor 8. Nomor sel, bukan nama sel, maaf. Dan ini kita bisa centang atau tidak. Visible itu maksudnya terlihat atau kita visualisasikan atau tidak. Mungkin langsung saja kita running. Kita klik draw, gambar. Ini adalah phantom kita. Dan bentuknya seperti ini. Ini, kotakan ini namanya adalah, apa ya namanya? Drawing region. Dan kita bisa atur juga. Misalnya di sini kan ada banyak sekali ruang kosong. Sampai ini adalah sumbu. Ini adalah sumbu Y, dan sumbu Y-nya ini kan sampai negatif 100, tepatnya adalah negatif 101. Ini kan kebanyakan. Dan di sini itu tidak ada geometri tertentu yang penting. Jadi kita bisa kurangi jadi misalnya negatif 20. Negatif 20. Kita draw lagi. Maka kita akan mendapatkan ini. Tidak perlu ditarik-tarik seperti ini, cukup klik ini misalnya. Biar langsung mendekat. Kita bisa putar-putar sesuai dengan keperluan kita. Dan kita juga bisa melihat, misalnya saya ingin melihat struktur tulang atau organ dalamnya. Jadi kalau kita ingin melakukan hal yang seperti itu, kita harus mengetahui dulu, misalnya kulit itu dia nomor berapa, atau mungkin badan dia itu nomor berapa. Misalnya kaki itu dia adalah ini kulitnya. Kita mulai dari kulit yang paling luar. Kulit, kalau kita klik ini, di bagian sini itu ada namanya. Namanya adalah sel 7. Di seandainya kita centangnya kita hapus, maka kulit itu dia akan hilang. Jadi sebenarnya tadi ini, hal yang tidak rata ini, itu dia adalah kulit. Terus kita juga bisa cek kaki ini apa. Kita ingin menghilangkan kaki, maksudnya ini kakinya kita ingin hilangkan dan kita ingin melihat struktur tulangnya. Kalau kita klik, maka di samping sini ada kaki itu dia nomor 4. Maka 4 kita bisa centangnya hapus. Maka kita bisa lihat, oh ternyata kaki itu bentuknya seperti ini. Dan kita misalnya badan, saya ingin melihat organ dalamnya. Badan di sini atau terang itu adalah 63. Kita bisa lihat 63. Maka kita bisa lihat
Ini adalah organ dalam dari phantom kita. Kita bisa putar-putar dan lihat sesuai dengan keperluan kita. Ada tulang rusuk, banyak sekali organnya. Dan ya, apa yang kita perlukan itu yang akan kita visualisasikan. Dan tergantung apa yang ingin kita lihat misalnya. Banyak sekali yang bisa ingin kita atau banyak sekali yang bisa kita amati dari itu. Misalnya kita ingin melihat geometri dari payudara untuk keperluan radioterapi kanker payudara. Kita bisa cek di sini dengan memotong bagiannya. Jadi kan payudara itu letaknya adalah di sini. Jadi kita bisa memotong phantom kita. Misalnya, katakanlah di sini 20, berarti di sekitar sini adalah 30 dan mungkin di atas sini adalah 60-an. Jadi, kita bisa mengubah ini drawing region kita. Dari kalau kita ingin Z-nya itu dari 20 sampai 60, maka Z-nya adalah dari 20 sampai dengan 60. Kita tinggal draw dan kita dekatkan lagi. Maka sudah hampir mendekati pada gambar yang kita inginkan. Bisa juga pakai T-Track, tali yang untuk 2 dimensi, tapi kita ingin belajar menggunakan yang PIC 3 dimensi, PIG 3 dimensi. Dan selanjutnya, apalagi? Selanjutnya adalah mungkin masih terlalu banyak. Kita bisa potong di sini, 40 misalnya. 40 sampai dengan 55. 40 sampai dengan 55. 3 dimensi itu memberikan kita keleluasaan untuk betul-betul mengetahui dengan intuisi apa saja yang ada di situ. Bisa kita putar-putar jadi interaktif dan memudahkan kita. Bahkan kita juga bisa tahu kalau ini ada jantung, ada paru-paru dan lain sebagainya. Kembali lagi ke kanker payudara kita, mungkin ini belum sesuai karena ini kan potongannya letaknya itu adalah di tengah-tengah payudara. Bagaimana cara mengetahui letak tengah-tengah payudara pas? Sebenarnya kita harusnya tahu karena kita yang menyusun kode ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita ke kode kita cari surface yang digunakan untuk membuat kanker payudara. Bukan kanker payudara, tapi payudara. Di sini nanti teman-teman buka manual, ASCII itu maksudnya apa dan lain sebagainya. Nomor-nomor ini maksudnya apa? Secara singkat, nomor ini maksudnya adalah X, Y, dan Z. Jadi dengan ini kita tahu bahwa sebenarnya payudara yang dibuat itu adalah sebuah bola dengan ini di titik pusatnya di sini 8,63. Maka dari informasi itu kita bisa potong. Jadi ini pada bagian aux plan teman-teman klik yang X terus kita masukkan kita mau potong di mana. Misalnya 8,63. Kita ini 8,63. Berarti kan 8,63 itu di negatif saja. Negatif 8,63 kan sekitar di sini. Berarti nanti itu ya dipotong. Ini adalah negatif 8,63. Jadi kalau kita klik yang negatif ini, maka yang dihilangkan itu adalah arah yang menuju negatif. Kalau yang diklik kita positif, itu nanti yang dihilangkan adalah arah yang menuju ke sumbu X positif. Jadi seperti itu. Kembali lagi ke sini, ini yang sudah kita potong pada X sama dengan negatif 8,63. Kita lihat lagi. Kita, nah,
Kita putar. Nah, ini dia. Ini adalah ini bukan, ini kebalik. Ini yang depan itu ya ini juga bisa sih. Ya, ini adalah hasil dari pemotongan kita. Jadi kita potong pada X sama dengan 8,63 negatif, dan kita mendapatkan bentuk yang seperti ini. Mungkin bentuknya kurang bagus, maka kita tambahkan poinnya. Nah, ini adalah geometri dari payudara. Bisa dilihat dari perbedaannya dengan ini. Ada beberapa perbedaan. Pertama, tidak ada kanker. Kalau di sini kan sudah diberi kanker, ini adalah geometri kankernya. Yang kedua, di sini tidak ada tulang rusuk. Beliau tidak memasukkan tulang rusuk pada perhitungannya mungkin, tapi pada geometri yang kita buat itu ada ini. Titik-titik-titik ini adalah tulang rusuk. Dan yang hijau besar ini itu adalah paru-paru. Jadi seperti itu. Itu adalah untuk geometri dari kanker paru-paru. Bukan kanker paru-paru, tapi kanker payudara. Payudaranya sih, bukan kankernya, karena kita di sini tidak membuat geometri dari kankernya. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat geometri paru-paru misalnya, kita bisa melakukan hal yang sama, tapi pada sumbu yang berbeda. Kalau tadi kan kita potong, misalnya paru-paru kita lihat, kita kurangi sampel rate-nya, terus kita ingin melihat paru-paru. Paru-paru itu cukup cukup besar, misalnya 65, 3 mungkin. Jadi ini adalah badan, atau bahasa Indonesianya adalah, bahasa Inggrisnya adalah terang. Terang ya badan, batang tubuh tepatnya. Ini adalah batang tubuh manusia, dan bagaimana ketika kita ingin melihat dari paru-paru, maka kita potong saja. Set, set. Nah ini dari, nah ini bagian atasnya. Bisa dilihat, ini kan adalah 0. Ini ada 0, terus kita bisa belah gitu. Belah. Tadi kan kita belahnya dari sini. Sepanjang sumbu Y, maka sekarang kita belah sepanjang sumbu X. Maka Y sama dengan 0. Oke. Yang kita hilangkan adalah yang negatif, yang positif ini. Ya intinya kita mainkan itu saja. Misalnya ini bukan yang kita kehendaki, misalnya. Wih. Ya ini tadi. Misalnya ini bukan yang kita kehendaki, maka tinggal kita ubah sebaliknya, belakangnya. Dan ini juga bisa kita jadikan tengah muter. Nah, ini adalah geometri dari paru-paru. Jadi seperti itu. Itu sangat sangat berguna sekali ketika kita sedang menganalisis phantom kita. Kita mau menaruh kanker di mana, lokasi kankernya seberapa, di sekitar itu ada organ apa saja. Itu sangat sangat memudahkan kita. Ini adalah paru-paru. Kalau membandingkan dengan ini misalnya, di sini berarti beliau membuat beberapa, ada ini tulang rusuk, paru-paru, dan jantung. Mungkin perbedaannya di sini ada beberapa organ yang misalnya di sini ada apa ini? Lambung nggak? Bukan. Lupa. Ini ada beberapa organ yang tidak dibuat karena memang mungkin pada perhitungan kanker tertentu itu bukan termasuk organ etris atau organ yang berisiko terkena radioterapi. Nanti disesuaikan dengan kanker yang ingin dimodelkan. Yang terakhir adalah misalnya kita ingin membuat geometri kepala misalnya. Tinggal ya sama persis seperti tadi, tinggal kita cek kepala itu di sebelah mana. Misalnya kita dari 0 sampai 100,
Ternyata kepala itu letaknya mungkin dari, misal kita katakanlah 60. Z minimalnya kita ubah jadi 60 dan kita, nah, mungkin barangkali 60 ini kan masih ada bahunya. 60 berapa nggak tahu. 63. Ya, ya 63 lah kurang lebih. Ini adalah geometri dari kepala dari orang. Jadi seperti itu. Jadi cukup mudah dan bermanfaat. Lagi seandainya butuh lebih tinggi resolusinya, bisa resolusinya dinaikkan apabila misalnya teman-teman hanya ingin melihat 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 apa ya? Melihat tengkoraknya saja misalnya. Kita bisa nonaktifkan. Ini apa misalnya? Ini adalah nama materialnya 17 otak. Nah, ini adalah skull. Ini adalah apa? Ya ini skull. Itu adalah tengkorak. Ini tengkorak dan ini adalah apa? Tulang belakang. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.